سنرى كيف تذلون. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. Sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja. Tiada sekutu baginya, mengharamkan apa-apa yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan apa-apa yang dihalalkan. Tetapi kaum kami memusuhi dan menyiksa kami agar kami kembali kepada agama nenek moyang, agar kami kembali menyembah patung-patung berhala setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berlaku zalim dan menghalangi kami menjalankan agama, kami lari kemari untuk menjadi tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini. Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu tentang Rabb-nya? Beliau menjawab, ya. Najasyi berkata, tolong bacakan untuk kami. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya sebuah bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabb-mu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana aku ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Rabb-mu berfirman, hal ini adalah mudah bagiku, dan agar dapat kamu menjadikannya sesuatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kamu. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar di pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabb-mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam ayat 16-24. Tampaknya Najasyi menangis terharu mendengarnya. Demikian pula uskup-uskup yang hadir di situ hingga kitab-kitab mereka basah oleh tetesan air mata. Najasyi berkata kepada utusan Quraisy tersebut, apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup. Kemudian dia bangkit dari singgasananya dan pertemuan itu pun dibubarkan. Maka keluarlah Amru bin As dengan gusar. Ia berkata kepada kawannya, demi Allah, aku akan menghadap Najasyi lagi besok. Akan aku katakan sesuatu yang bisa membangkitkan amarahnya sampai ke dasar hatinya hingga ia menghabisi mereka.
Abdullah bin Rabi'ah yang lebih lunak sikapnya berusaha mencegah. Janganlah engkau melakukannya wahai Amru. Bagaimanapun mereka masih sanak famili kita meskipun berbeda paham dengan kita. Namun Amru berkata, demi Allah, aku akan katakan bahwa mereka telah menyebutkan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka telah menuduh Isa dan mengatakan bahwa Isa hanyalah seorang hamba. Sesuai yang direncanakan, esok harinya Amr bin As menghadap kepada Najasyi dan berkata, Tuanku, kemarin mereka telah menguraikan sesuatu tetapi menyembunyikan banyak hal lain. Mereka juga mengatakan bahwa Isa adalah hamba. Kaum muslimin kembali dipanggil ke istana. Mereka ditanya, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far menjawab, kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Najasyi berkata, bagaimana kata-katanya? Ja'far menjawab, beliau berkata bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dia merupakan kalimatullah yang diletakkan pada diri Maryam, seorang perawan suci. Najasyi berkata, demi Allah, tidak ada pendapat kalian yang salah tentang Isa alaihissalam seujung rambut pun. Terdengar bisikan-bisikan para uskup yang terkesan mengingkarinya. Najasyi memandang mereka dengan tajam lalu berkata tegas, aku tidak peduli dengan apa yang kalian bisikan. Beliau berkata kepada Ja'far dan kawan-kawannya, kalian boleh tinggal dengan aman di negeriku. Barang siapa berani mengganggu kalian, akan aku tindak dengan tegas. Aku tidak sudi disuap dengan segunung emas untuk mengganggu seorang pun di antara kalian. Beliau perintahkan kepada pengawalnya, kembalikan hadiah-hadiah dari Amr bin As dan kawannya itu. Aku tidak membutuhkannya. Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeriku. Untuk apa aku menerima suap dari mereka ini? Negeri Habasyah bergolak. Para uskup yang tidak puas dengan keputusan itu menyebarkan isu bahwa Najasyi telah meninggalkan agamanya dan mengikuti agama baru. Mereka juga menghasut rakyat agar menggulingkan rajanya. Beberapa lama rakyat Habasyah digoncangkan oleh dilema besar tersebut. Bahkan beberapa orang ingin membatalkan baiatnya kepada Najasyi. Melihat hal itu, Najasyi mengabarkan situasi negeri kepada Ja'far bin Abi Thalib dan menyerahkan 2 buah kapal. Setelah siap menghadapi para pembangkang, dikatakan kepada kaum muslimin, naiklah kalian ke kapal itu, amati perkembangannya. Bila aku kalah, pergilah kemana kalian suka. Tapi kalau aku menang, kalian boleh kembali dalam perlindungan seperti semula. Selanjutnya Najasyi mengambil sehelai kulit kijang dan menuliskan di atasnya, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam. Dipakainya tulisan itu di dada. Kemudian dia mengenakan pakaian perang dan pergi bersama para prajuritnya. Berdirilah Najasyi menghadapi para penentang-penentangnya. Dia berkata, wahai rakyat Habasyah, katakanlah, bagaimana perlakuanku terhadap kalian? Mereka menjawab, sangat baik tuanku. Lalu Najasyi berkata, lalu mengapa kalian menentangku? Mereka berkata, karena Anda telah keluar dari agama kami dan mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba. Najasyi berkata, bagaimana menurut kalian sendiri? Mereka menjawab, dialah putra Allah. Maka Najasyi mengeluarkan tulisan yang dipakainya di dada, diletakkan di atas meja dan berkata,
Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam tidak lebih dari yang tertulis di sini. Di luar dugaan, ternyata rakyat menerima dengan senang pernyataan Najasyi. Mereka membubarkan diri dengan lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin percaya kepada Najasyi. Penghargaan Najasyi terhadap muhajirin yang datang ke negerinya dan membuat mereka aman dalam perlindungannya mengembirakan Nabi Muhammad SAW. Apalagi setelah mendengar kecondongannya kepada Islam dan keyakinannya akan kebenaran Al-Quran. Hubungan Najasyi dengan Rasulullah SAW semakin erat. Memasuki tahun baru 7 Hijriah, Rasulullah SAW berkehendak untuk berdakwah kepada 6 orang pemimpin negeri tetangga agar mau masuk agama Islam. Beliau menulis untuk mengingatkan mereka akan iman dan menasehatkan tentang bahaya syirik dan kekufuran. Maka beliau menyiapkan 6 orang sahabat. Terlebih dahulu mereka mempelajari bahasa kaum yang hendak didatangi agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Setelah siap, ke-6 sahabat tersebut berangkat pada hari yang sama. Di antara mereka ada Amru bin Umayyah ad-Dammari yang diutus kepada Najasyi di negeri Habasyah. Sampailah Amru bin Umayyah ad-Dammari di hadapan Najasyi. Dia memberi salam secara Islam dan Najasyi menjawabnya dengan lebih indah serta menyambutnya dengan baik. Setelah dipersilakan duduk di majelis Habasyah, Amru bin Umayyah memberikan surat Rasulullah SAW kepada Najasyi dan langsung dibacanya. Di dalamnya tertulis ajakan kepada Islam disertai beberapa ayat Al-Quran. Najasyi menempelkan surat itu di kepala dan matanya dengan penuh hormat. Setelah itu, dia turun dari singgasana dan menyatakan keislamannya di depan hadirin. Selesai mengucapkan syahadat, dia berkata, "Kalau saja aku mampu untuk mendatangi Muhammad SAW, niscaya aku akan duduk di hadapan beliau dan membasuh kedua kakinya." Kemudian beliau menulis surat jawaban pendek kepada Rasulullah SAW berisi pernyataan menerima dakwahnya dan keimanan atas nubuatnya. Selanjutnya, Amru bin Umayyah menyodorkan surat Nabi Muhammad SAW yang kedua. Dalam surat itu Rasulullah minta agar Najasyi bertindak sebagai wakil untuk pernikahan beliau dengan Ramlah binti Abi Sufyan yang termasuk rombongan muhajirin ke Habasyah. Sedangkan Ramlah yang bisa dipanggil Ummu Habibah itu memiliki liku-liku hidup yang terakhir dengan kebahagiaan. Meskipun sepintas, marilah kita simak perjalanannya. Ramlah binti Abi Sufyan adalah salah satu penentang kepercayaan ayahnya sang pemuka Quraisy itu. Dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini termasuk yang mendapat gangguan dari orang-orang Quraisy. Keduanya ikut dalam rombongan muhajirin yang berlindung kepada Najasyi di Habasyah demi mempertahankan dinullah. Seperti telah disaksikan, para muhajirin itu mendapat pelayanan yang baik dan dijamin keamanan oleh Najasyi, sehingga terbayang dalam angan Ummu Habibah bahwa semua deritanya akan segera berlalu. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan takdir untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menguji Ummu Habibah dengan ujian berat yang mampu menggoncangkan akal. Tidak disangka Ubaidullah bin Jahsy menjadi murtad. Dia masuk agama Nasrani dan berbalik memusuhi Islam serta kaum muslimin. Pekerjaannya hanya duduk-duduk di tempat maksiat dan menjadi pemabuk berat. Bahkan dia memberikan tawaran kepada Ummu Habibah ikut agama seperti dirinya atau diceraikan. Pagi itu amat cerah.
Saat terdengar suara ketukan di pintu rumah Ummu Habibah, ketika dibuka, seorang wanita utusan Najasyi memberi salam dan berkata, "Tuanku Najasyi mengirimkan salamnya untuk Anda dan berpesan bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah meminang Anda." Baginda Najasyi ditunjuk sebagai wakil untuk akad nikah. Maka bila Anda menerima pinangan itu, bersiaplah segera siap untuk Anda tunjuk sebagai wali. Betapa tidak terukur kebahagiaan Ummu Habibah. Beliau berkata kepada utusan tersebut, "Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan dari Allah." Kemudian Ummu Habibah berkata, "Aku menunjuk Khalid bin Sa'id bin As sebagai waliku, karena dialah kerabatku yang terdekat di negeri ini." Begitulah hari itu istana Najasyi tampak semarak. Seluruh sahabat yang ada di Habasyah hadir untuk menyaksikan pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Setelah segalanya siap, Najasyi mengucapkan tahmid dan berkata, "Amma ba'du, saya penuhi permintaan Rasulullah SAW untuk menikah dengan Ramlah binti Abi Sufyan, dan saya berikan mahar sebagai wakil Rasulullah berupa 400 dinar emas berdasarkan sunatullah dan sunnah Rasulnya." Khalid bin Sa'id bin As sebagai wali Ummu Habibah berkata, "Saya terima permintaan Rasulullah dan saya menikahkan Ramlah binti Abu Sufyan yang memberi saya wakalah dengan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Rasul dan istrinya. Selamat atas Ramlah dengan anugerah yang agung tersebut." Kemudian Najasyi mempersiapkan 2 buah kapal untuk mengantarkan Ummul Mukminin Ramlah binti Abi Sufyan dan putrinya Habibah beserta sisa-sisa kaum muslimin yang ada di Habasyah. Sejumlah rakyat Habasyi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya turut bersama mereka. Mereka rindu untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan sholat di belakang beliau. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Najasyi juga memberikan hadiah-hadiah kepada Ummu Habibah berupa wewangian mahal milik istri-istrinya, juga beberapa bingkisan untuk Rasulullah. Di antaranya ada 3 batang tongkat Habasyah yang terbuat dari kayu-kayu pilihan. Di kemudian hari, 1 tongkat itu dipakai oleh beliau sendiri, dan yang lain dihadiahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Bilal selalu membawanya bila berjalan di muka Rasulullah. Tongkat tersebut juga bisa didirikan di hadapan Nabi sebagai sutra ketika ditegakkannya sholat, yakni tatkala tempat-tempat yang tidak ada masjid atau bangunan lainnya, atau di dalam perjalanan, dalam salat-salat Id dan salat istisqa. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Bilal adalah yang memegang tongkat itu. Lalu pada zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, tongkat tersebut beralih ke tangan Sa'ad al-Qarashi. Begitu seterusnya berganti setiap pergantian khalifah. Ada juga hadiah perhiasan-perhiasan, di antaranya ada cincin emas. Nabi Muhammad SAW menerimanya, tetapi tidak dipakai sendiri, melainkan diberikan kepada Umammah, cucu dari putra beliau Zainab. "Pakailah ini wahai cucuku." Tidak berselang lama sebelum Fatu Makkah, Najasyi wafat. Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Padahal Rasulullah SAW belum pernah sholat gaib sebelum wafatnya dan tidak pula setelahnya. Semoga Allah meridhoi Najasyi dan menjadikan jannah yang kekal sebagai tempat kembalinya. Sungguh dia telah menguatkan kaum muslimin di saat mereka lemah, memberikan rasa aman di saat mereka ketakutan, dan dia melakukan hal itu semata-mata karena mencari ridho Allah.
Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله